Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita kembali memuji dan mendengarkan renungan firman Tuhan sebagai dasar untuk kita berdoa dan sharing bagi kita yang di Zoom ataupun yang nanti dari YouTube bersama keluarga boleh sharing tentang firman hari ini. Kita akan pujikan satu lagu yang mengajak kita untuk bernyanyi memuji Tuhan. PKJ 21, mari semua kini bernyanyilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, memuji Tuhan karena sungguh Tuhanlah sumber kekuatan kami, sumber pemelihara dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, dengan segala keberadaan kami, khususnya di tengah segala kondisi bangsa-bangsa di tengah pandemi ini, kami diingatkan untuk senantiasa terus membuka hati pada firman Tuhan sebagai dasar untuk kami menghadapi segala suka duka, sakit penyakit, segala pergumulan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami menghadapinya dengan cara Kristus. Berbicaralah ya Tuhan pada saat ini sebagai dasar untuk kami merenung, mendoakan, dan saling sharing, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan proses persekutuan dan firman hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari salah satu bacaan harian sinode kita, 2 Korintus pasal 1. Ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah mendapat dan ingin membacakan untuk kita semua. 2 Korintus pasal 1 ayatnya 12 sampai 19. Ya, Mbak Apan, aku bacain. Bu Susi, matur nuwun. Ya, 2 Korintus 1 ayat 12 sampai 19. Perubahan dalam rencana Paulus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian, aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia. Lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Ayat 20-nya, maaf, ketinggalan Bu Susi, ternyata sampai 20. Saya bacakan ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Terima kasih Bu Susi sudah membantu membacakan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang relasi, baik kepada siapapun, itu selalu diwarnai dengan ada lancar, ada mulus, ada tapi juga kadang gesekan ataupun pertengkaran dan sebagainya, begitu ya. Yang itu tidak hanya terhadap orang terdekat, tetapi juga bisa jadi dalam pekerjaan, dalam komunitas, di masyarakat, dimanapun kita berada. Nah, kali ini kita akan mau berefleksi, belajar dari bagaimana hubungan Paulus dengan jemaat di Korintus. Yang di sini Paulus menggambarkan bahwa ia bermegah, bersyukur gitu ya, bangga, bermegah, bersyukur, bangga karena melihat hubungan relasi mereka diliputi oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan kepura-puraan ataupun kemunafikan. Dan ini kata kunci yang dipakai oleh Paulus, mengapa bisa jemaat dan Paulus membangun hubungan ini dengan ketulusan dan kemurnian, karena mereka bergerak bukan berdasarkan hikmat duniawi. Jadi kalau kita bicara berdasarkan hikmat duniawi, berarti orang akan bisa berelasi ataupun membangun
hubungan ya kalau ada maunya bisa jadi gitu ya, atau kalau motivasi misalnya kalau sesederhana yang terjadi sering dalam relasi, kalau memang orang ini berpunya ya udah ini yang dideketin gitu ya, atau kalau orang ini yang tampaknya menguntungkan ini yang dibangun hubungannya, tapi yang tidak oh tidak gitu ya. Nah ini berdasarkan hikmat duniawi. Tetapi Paulus dia berkata hubungan mereka tidak gitu ya, tetapi berdasarkan kekuatan kasih karunia Allah. Sehingga motivasi-motivasi yang berdasarkan hikmat duniawi itu tersingkirkan ataupun menjadi sesuatu yang tidak muncul di antara mereka. Nah, Paulus di sini berusaha menulis apa yang menjadi suara isi hatinya kepada jemaat sehingga mereka pun turut bermegah ketika Kristus datang kembali dan membangkitkan orang-orang percaya. Nah, di sini ada satu hal yang menarik memang jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa Paulus pun meneguhkan relasinya dengan jemaat ketika dia berjanji sesuatu, misalnya A begitu ya, tetapi karena ada hal yang tuntunan Tuhan yang akhirnya dia mengubah B, itu dia jelaskan kepada jemaat bahwa ia mengubah A, B, ataupun ya tidak, kalau pakai kata yang dipakai oleh Paulus tadi, itu bukan karena dirinya, tetapi karena tuntunan Tuhan. Yang di sini Paulus pun meneguhkan kalau dia dan rasul-rasul lainnya itu bisa berkata ya tidak, tapi beda dengan Tuhan. Tuhan selalu ya dan amin untuk setiap seruan doa-doa yang terbaik milik kita ataupun harapan kita. Nah, di sini sebenarnya yang menarik jemaat yang dikasih Tuhan, Paulus menyadari bahwa ketika ada sesuatu yang berubah, ini lagi dan lagi kita jemaat yang dikasih Tuhan pasti semua tidak pernah nyaman ya dengan perubahan yang mendadak. Sesederhana misalnya kalau orang tua sudah janji A tapi ternyata tidak jadi, pasti sedih ya Bapak Ibu terkasih ya. Atau sesederhana lagi misalnya buatlah janji misalnya jam 1 sampai gitu ya, tetapi orang ini bukannya jam 1 nyampe tapi malah jam 3. Wah, ini kita makin aduh ini kok janji jam 1 tapi jadi jam 3. Atau ada banyak hal janji-janji yang kalau secara ukuran kita manusia bisa membuat relasi tidak baik kalau kita melihatnya dengan kacamata hikmat duniawi. Tetapi kalau kita melihat perubahan-perubahan itu dengan tuntunan Tuhan, saya yakin hubungan itu akan terjalin tulus dan murni seperti gambaran yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus pun menyadari kalau dia tidak mengingatkan jemaat bahwa dia mengubah rencananya, itu bukan karena dirinya tapi tuntunan Tuhan, jemaat bisa sedih, kecewa gitu ya. Tetapi karena Paulus sudah meneguhkan ini karena tuntunan Tuhan sehingga kami mengubah, maka jemaat pun bisa menerima, memaklumi bahwa ada rencana yang Tuhan ingin tuntun. Dan disinilah jemaat yang dikasih Tuhan, kita pun pada akhirnya belajar bahwa ketika kita mengubah janji, mengubah sesuatu, itu bukan karena ego ataupun diri kita sendiri, keuntungan pribadi, tetapi memang sesuai tuntunan Tuhan. Sesederhana yang paling dekat jemaat yang dikasih Tuhan. Ketika ibadah kita yang minggu kemarin harusnya dengan jemaat, harusnya kita sudah mulai 2 kali gitu ya. Tetapi dengan tuntunan Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita memilih live streaming tanpa jemaat, itu bukan karena kemauan pribadi atau majelis saja, tetapi kita melihat secara hikmat Tuhan apa yang terbaik untuk seluruh jemaat supaya sehat, supaya kita juga mendukung putusnya mata rantai COVID-19 ini, sehingga lagi-lagi ini pun jemaat yang dikasih Tuhan, perubahan ini bukan karena kemauan pribadi atau kelompok majelis saja, tetapi menjadi bagian kita mau dituntun Tuhan di tengah situasi pandemi ini. Dan yang terakhir, kita diteguhkan oleh Paulus bahwa janji manusia bisa berubah gitu ya, tetapi janji Tuhan ya dan amin. Ya dan amin ini apa yang paling ya dan amin ini?
yaitu kita beroleh pemeliharaan Tuhan. Kita beroleh hidup kekal. Kita beroleh damai sejahtera. Itu ya dan amin. Tetapi kalau untuk permohonan kita yang lain, itu mungkin tetap harus melihat apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau 3 hal ini termasuk kebenaran-kebenaran bahwa kita akan dibangkitkan, Yesus yang akan menyelamatkan kita, itu sudah pasti ya dan amin, jemaat yang dikasih Tuhan, yang tidak bisa lagi dipungkiri, dan itu meneguhkan kita untuk terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Kristus yang telah meneladankan cinta kasih-Nya kepada kita. Dan firman hari ini menjadi refleksi buat kita. Yang pertama, ketika kita mengubah janji ataupun mengubah hal-hal dalam kehidupan kita, khususnya dengan relasi dengan sesama, pertanyakan yang paling utama, ini diubah karena saya pribadi atau karena tuntunan Tuhan. Yang kedua, ketika saat ini kita bergumul, kita merasa tidak berpengharapan, kita putus asa, maka kembali ingat bahwa Tuhan berjanji menyertai dan menolong kita dengan segala suka duka kita. Maka imani dan juga yakin bahwa sungguh janji Tuhan itu ya dan amin untuk setiap pribadi kita. Selamat saling mendoakan, jemaat yang dikasih Tuhan. Salam sehat, tetap jaga diri, prokes bagi yang isolasi mandiri, tetap semangat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sebelum kita berdoa, pribadi lepas pribadi dan kami yang di Zoom akan saling sharing dan mendoakan, kita memujikan satu lagu terlebih dahulu yang mengingatkan dan meneguhkan kita tentang janji Tuhan. Kita akan pujikan satu lagu yang judulnya Janji Tuhan. Telah ku terima janji-Mu, oh Tuhan, Kau yang selalu menjadi Allahku. Kan ku dengar suara-Mu dan hidup menurut jalan-Mu. Karena percaya dan iman di dalamku, Kau berikan janji-Mu kepadaku. Demi Yesus yang setia padamu, ku percaya. Oh betapa murni janji-Mu Tuhan, seperti perak yang teruji. Janji Tuhan tiada pernah berubah, dulu, kini, dan selamanya. Satu hal yang kan selalu ku simpan di dalam lubuk hati ini, Engkau akan menggenapi janji-Mu suatu hari nanti.
Selamat saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati.